Yang ter- Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinur Isra dengan NIM 105731 117622. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan eh, tugas final dari mata kuliah Statistik 2 dengan judul Pengaruh Rasio Keuangan, Profitabilitas, Leverage, dan Likuiditas terhadap laba bersih perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2023. Perkembangan bisnis di era globalisasi saat ini telah berkembang dengan pesat dan teknologi memegang peran yang sangat penting dalam hal ini. Pemanfaatan teknologi dapat membantu bisnis menjadi lebih mudah dan efisien. Suatu perusahaan pada umumnya didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan laba. Tumbuhan laba yang baik mengisyaratkan bahwa perusahaan mempunyai keuangan yang baik. Analisis rasio keuangan menjadi alat penting untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio keuangan terhadap laba bersih perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2023. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2023. Populasi dan sampel, di mana populasi penelitian ini mencakup perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan sampel sebanyak 20 perusahaan yang dipilih menggunakan metode composite sampling berdasarkan kriteria tertentu. Teknik analisis, di mana analisis data ini dilakukan menggunakan software SPSS 27 dengan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi, serta uji hipotesis yaitu uji T dan uji F. Hasil dari uji normalitas berdasarkan tabel Kolmogorov-Smirnov pada layar, kita dapat menyimpulkan bahwa residual yang tidak terstandarisasi tidak terdistribusi normal, di mana nilai P yang sangat kecil yaitu 0,000 menunjukkan bahwa ada penyimpangan yang signifikan dari distribusi normal. Salah satu penyebab tidak normalnya data dari perusahaan teknologi tahun 2019 sampai 2023 adalah inovasi dan perubahan teknologi. Perusahaan teknologi seringkali terlibat dalam inovasi yang cepat, yang dapat menyebabkan hasil keuangan yang sangat bervariasi. Peluncuran produk baru atau perubahan dalam strategi bisnis dapat menghasilkan laba yang tidak konsisten. Hasil uji multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji ini, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat masalah multikolinearitas yang signifikan dalam model regresi. Variabel GPM dan NPM menunjukkan nilai toleransi yang sangat rendah, yang menunjukkan bahwa keduanya sangat berkorelasi dengan variabel independen lainnya. Selanjutnya, hasil uji heteroskedastisitas. Pada gambar scatter plot ini menunjukkan plot antara regression standar residual pada sumbu X dan Y. Untuk menilai ada tidaknya heteroskedastisitas, kita perlu memperhatikan pola sebaran titiknya. Yang pertama, sebaran titik data tidak membentuk pola tertentu yang jelas, seperti gelombang, melebar, kemudian menyempit, atau porsinya. Titik-titik data tersebar secara acak atau random di atas dan di bawah oleh pada sumbu Y. Mayoritas titik-titik data terkonsentrasi di sekitar nilai 0 dengan beberapa titik outlier yang terlihat pada bagian kanan atau kiri grafik. Karena tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada model regresi ini. Dengan kata lain, model regresi ini memenuhi asumsi homoskedastisitas. Selanjutnya, uji autokorelasi. Berdasarkan tabel model summary pada layar, nilai Durbin-Watson yang diperoleh adalah 1,098. Nilai 1,098 menunjukkan bahwa ada indikasi autokorelasi positif dalam residual. Ini berarti
bahwa kesalahan dari satu pengamatan cenderung berkorelasi positif dengan kesalahan dari pengamatan lainnya. Dalam konteks ini, jika satu pengamatan memiliki kesalahan positif, pengamatan lain juga cenderung memiliki kesalahan positif. Nilai yang jauh di bawah 2 seperti 1,098 menunjukkan bahwa autokorelasi positif mungkin cukup kuat. Ini bisa menjadi masalah serius dalam analisis regresi, karena dapat menyebabkan estimasi koefisien regresi menjadi tidak efisien dan tidak mengarah pada kesimpulan yang salah mengenai signifikansi variabel independen. Selanjutnya, hasil uji T. Dari 8 variabel independen yang diuji, hanya 2 variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih, yaitu yang pertama, return on asset atau ROA, mana nilai P-nya sebesar 1,196 dan signifikan sebesar 0,02, yaitu kurang dari 0,05. Dan yang kedua, quick ratio, di mana nilai T sama dengan 2,003 dan signifikan sebesar 0,048, yaitu lebih kecil dari 0,05. Sementara variabel ROA, GPM, DAR, DER, dan CR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih. Selanjutnya, hasil uji F. Berdasarkan hasil uji F pada layar, tabel ANOVA menunjukkan nilai F sebesar 2,675. Nilai signifikan sebesar 0,011, yaitu lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan atau 0,011 lebih kecil dari 0,05. Maka variabel dependen, yaitu ROA, ROE, GPM, NPM, DAR, DER, CR, dan QR, secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu laba bersih. Baik, mungkin itu hasil presentasi dari analisis saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.